Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam acara rutinitas bulanan yaitu Sastra Sompilan 12 sesuai dengan heroik bangsa Indonesia. Masih televisi menampilkan hal-hal yang memacu adrenalin untuk tetap cinta NKRI. Kita saat ini harus memandang merdeka dalam kancah yang berbeda. Merdeka dalam menjaga imun, merdeka di dalam sehat bagas waras, merdeka di dalam cipta kreasi seni. Begitu. Merdeka! Sebelum kita mulai acara yang sudah tersusun rapi, kita posisi sempurna untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh saat ini merupakan kita begitu harus pasrah dan tawakal dalam cobaan menghadapi COVID Corona 19. Mari kita sikap sempurna, kita berdoa memohon kepada Yang Esa untuk selalu menjaga vitalitas tubuh kita. Mari kita berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Ya. Bulan Agustus, bulan merdeka sekali lagi, kita undang tokoh yang tentu tidak lepas dari heroisme mahasiswa, yaitu Bung Afnan Malai. Sekali lagi, Afnan Malai SH yang terkenal dengan sastra pergerakan, selalu dinamis dalam memimpin demonstrasi mahasiswa. Penyair Bulak Sumur, pengarang Geotimes, nanti akan beliau jelaskan, pencipta Sumpah Mahasiswa 1988, alumnus Fakultas Hukum UGM yang terkenal sebagai penulis, penyair, tentu dengan karya-karya yang memacu semangat, begitu ya. Sebelum menginjak acara selanjutnya, saya bacakan rundownnya. Acara pertama berupa Sekapur Sirih, acara kedua penampilan 4 seniman seniwati untuk membacakan karya Afnan, kemudian disusul talk show, kemudian dengan kita mulai dari sekarang ya, disiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengulik lebih detail tentang siapa Bung Afnan Malai. Kemudian penutup sebagai acara yang pertama, tentu kita ingin tahu kreasi kata-kata bagaimana yang mengalir dari imajinasi seorang pemimpin demonstran Afnan Malai. Bisa nanti kita tampilkan berupa video ya, karena memang PPKM ini membuat tidak orang berani untuk tampil secara live, nanti ada di video. Tapi sebelum itu secara formal Sekapur Sirih dari yang pertama dari Mahmud El Kadri, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Selamat berjumpa lagi kepada agenda GRK Asdrafi Sastra Sompilan yang pada kali ini sudah masuki edisi ke-9, yang mana pada edisi ini akan menampilkan salah satu tokoh sastra Yogyakarta, yaitu Mas Afnan Malai, yang sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Sastra Sompilan sudah menggarap berbagai tema, berbagai jenis-jenis sastra, dari sastra puisi yang sudah kita tampilkan pertama, yaitu Mas Imam Budi Santoso, juga ada cerpen yang kita menampilkan Labibah, juga ada sastra lagu Mas Ontong Basuki dan kawan-kawan, hingga pada sastra tentang sosial politik yang kali ini
akan disampaikan oleh Mas Afnan Malai. Sedikit tentang Mas Afnan Malai, saya cukup kenal tahun 85. Beliau adalah aktivis di UGM, waktu itu saya sering ikut diskusi sama dia dengan almarhumah Ominta Nomi kalau nggak salah ya. Dia memang saya lihat waktu itu dia sangat aktif di pergerakan mahasiswa, terutama di bidang politik atau apalah istilahnya yang lebih ke aktivis gerakan. Dia juga seorang penulis. Saya tidak begitu dekat sekali sama dia, tapi saya cukup memantau. Dan setahu saya dia kuliah di beberapa tempat, ada di ISI, ada IAIN dan UGM. Dari cara kuliahnya dia termasuk orang yang sangat senang dengan gerakan-gerakan sosial budaya maupun sosial politik maupun gerakan mahasiswa. Untuk malam ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya Sastra Sompilan ini lahir dari bagaimana GRK Asrafi yang kali ini tampil pada tahun-tahun ini lebih aktif dan berangkat dari para eksponen Asrafi yang berkumpul di berbagai lintas. Ketika kampus ini sudah dinyatakan tidak aktif, hanya tinggal yayasan kami lah yang aktif, kemudian dengan berbagai agenda kita lakukan bersama-sama dengan para eksponen-eksponen yang berkumpul di Sompilan ini. Dan salah satunya yang bukan terakhir maksud saya, yang paling baru kita lakukan adalah menghidupkan pendidikan dalam bentuk course atau college yang namanya Insaga. Dalam ini, Insaga ini baru tahapan awal, kita masih sedikit kesulitan mencari siswa atau mahasiswa karena terhalang dengan pandemi atau PPKM yang saat ini sangat ketat. Meskipun demikian, aktivitas GRK Asrafi cukup aktif, baik pembuatan film pendek maupun film-film yang lain, juga kegiatan sastra kali ini. Meskipun demikian, di tengah pandemi yang sangat sulit kita bergerak, alhamdulillah di Sompilan ini relatif bisa bergerak. Ini semua karena kita bisa menjaga prokes yang tepat, kita tidak terlalu melibatkan publik yang banyak, kita juga berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Polsek maupun kecamatan. Bagaimanapun kita harus pandai-pandai mengamankan diri dalam hal penyelenggaraan kegiatan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena malam ini nanti kita akan banyak yang akan kita bicarakan, terutama bagaimana mengulik sastra sosial atau sastra politik atau istilah apalagi nanti mungkin Mas Afnan lebih tahu tentang bagaimana posisi sastra dia di tengah sastra Indonesia. Paling tidak, Asrafi mencoba meterlibatkan diri dalam perjalanan sastra, pengetahuan sastra. Meskipun demikian, Asrafi berkepentingan terhadap edukasinya, bukan pada hal lain. Karena di sini adalah lembaga berbasis pendidikan, kita akan sedikit mengambil banyak hal dari ilmu-ilmu sastra yang akan disampaikan oleh narasumber. Dengan demikian kita banyak arsip, banyak dokumen yang bisa kita simpan. Kita akan concern menyiapkan kesenian-kesenian yang lain, terutama yang sesuai dengan visi Asrafi, karena Drafi itu drama dan film itu juga di dalamnya ada penulisan, ada sastra, artinya sangat relevan bahwa sastra ini tidak salah kalau diselenggarakan di tengah-tengah teman-teman aktivis film maupun teater maupun drama. Dengan demikian kita bisa sinergi mengolah kesenian kita dengan baik. Bagaimanapun bagi saya, melihat suatu bangsa atau suatu masyarakat bisa lihat karya sastranya. Saya kira karya sastra ini bisa untuk melihat diri kita masing-masing maupun melihat bagaimana budaya kita saat ini. Ini adalah sebuah cermin yang bisa kita pelajari bahwasanya sastra sangat penting karena sastra itu bagian dari fungsi budaya maupun fungsi peradaban. Saya kira dari saya cukup itu. Sebelum saya undur pamit, saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan GRK Asrafi Pak Dedi Ratmoyo yang selalu aktif mengawal kita, juga Ketua Umum kita Mbak Rina Rekandaru, dia Ketua Umum GRK Asrafi. Kemudian izinkan saya menyapa yang mengikuti acara live streaming ini adalah keluarga besar dan kerabat IK Asrafi seluruh Indonesia. Inilah Sastra Sompilan 12. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan bila bukan PPKM atau suasana seperti ini, tentu akan Bung Afnan itu pasti akan diikuti oleh para mahasiswa di sudut-sudut ini ya. Tapi ya semoga tidak mengurangi rasa antusias dan semangat kita malam ini. Ya. Selanjutnya adalah Sekapur Sirih yang kedua disampaikan oleh Bapak Jeling Alexander. Sebelum itu acara ini tidak akan dapat terselenggara berkat sponsor dari Jeding Production. Kemudian Uvindo, Insaga,
kemudian Wedding Pak Kuningrat. Nah ini sponsor-sponsor yang selalu setia mengawal Sastra 912. Kepada Bapak Jeding Alexander dipersilahkan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai Tuhan beserta kita semua. Kita malam ini berkumpul, juga kita menyelenggarakan live streaming pada acara Sastra Sonpilan episode 9 mengulas puisi Afnan Malai. Walaupun kita sedang gencar-gencarnya untuk merayakan kemerdekaan, tapi memang saat ini kita belum merdeka karena pandemi. Tapi janganlah kita lelah, kita terus berjuang, kita terus berbuat sesuatu untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena walaupun kita menangis, walaupun kita berkeluh kesah, walaupun kita menghujat, pandemi tetap ada. Jadi teruslah berbuat sesuatu, jangan mengeluh, jangan berputus asa, terus berkarya, dan kita wujudkan Indonesia yang berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara yang ditunggu tiba berupa penampilan 4 seniman, seniwati yang akan membawakan puisi-puisi karya Afnan Malai. Yang pertama adalah Ali D. Musrifa, seorang penyair, pelukis batik, dan giat di teater SK UIN. Kemudian Labibah Zain, ini istrinya, beliau adalah dosen UIN, kepala perpustakaan, juga aktif sebagai penulis dan penyair dan teater wanita. Dua pembaca ini mengirimkan videonya dalam 3 session. Dipersilahkan menikmati. Paman Ho, aku melihat teratai, bunga teramat tenang, tak dihanyutkan air mengalir, tak ditenggelamkan air dalam. Puisi Afnan Malai, Ho Chi Minh City, 2017. Kursi. Yang diduduki pun dicari-cari. Puisi karya Afnan Malai, Jogja, 2020. Lupa nyanyi. Kalau harus berterus terang, kehilangan sangat mendera, adalah lupa cara menyanyi. Puisi Afnan Malai, Jogja, 2020. Selanjutnya secara live akan membacakan karya Bung Afnan Malai berjudul Melayat Tahun Baru. Pembawa puisi adalah Sam Chandra. Wajahnya sudah saya kerap kali bertemu. Beliau adalah aktif di Teater Pusaka, Sanggar Bambu, juga dulu ya aktif di Teater Universitas Cokro Aminoto. Terima kasih
Bung Sam Chandra yang telah hadir di malam ini. Dipersilahkan. Selamat malam pada teman-teman saudara kita semua di Asdrapi. Mau saya bacakan puisi Melayat Tahun Baru karya Afnan Malai. Tahun ini kita iringi kematian. Sejauh kaki menjejak selunglai tubuh beranjak, almanak bertanggalan merangkai sesek. Kita bertikai habis bertaruh lelah, mengejanya terbata-bata, berduyun kita berdesakan membuka tahun baru. Mungkinkah ini tahun kematian? Ku lupa, apakah kamu yang menyelam ke tanah bukit berkota tempat nama tanamkan jasa, lalu taburi bunga keramat? Tidakkah kita ragukan keharuman hingga ketika usia menjemput, kapan kita luput mengundang wewangian? Pada semua kematian kita tertunduk, tiada kepala, lupa menyingkiri dosa. Kematian adalah konser sunyi, sesepi pepohonan kemboja. Kalaupun sesak dikelilingi batu-batu nisan, kitalah pelayat yang takkan ragu mengantar mantra. Tiap penggal kata terkopoh menuju langit, lapangkan tanah selapang hati. Kaum pelayat mengiringi kematian. Katamu sampai bunga-bunga harumnya mengenyit, tak lagi tercium. Rata melumuri jasad, kataku sampai doa-doa bunyinya nyaris berderit, menyelimuti hitamnya tanah.
Mungkin ini tahun kematian. Lupa. Apakah kamu yang menyela hanya kesimar rautmu melayat tahun baru tumbuh? Pintaku, bertanyalah selalu. Waktu senantiasa berharap. Biarkan almanak melusuh, kirimkan jawab untukmu. Setegas kematian yang kita hampiri. Hijau daun kemboja, putih kain kapan, semerah bunga bertaburan, yang ditinggal hitam sekutur tubuhnya. Kematian hanyalah konser sunyi, sesepi Kamboja, sebisu nisan, sesekali menyela sebarisan isak tangis. Kamu membisikkan dalam kerumun belayar, ada tangis pengubur duka. Lalu bergegas menyudahi setiap kita menyimpan air mata. Semarang 2006. Terima kasih. Terima kasih kepada Bung Sam Chandra. Sangat terasa greget puisi dan ruh puisi dalam karya Afnan Malai. Tiada lengkap bila tidak ada penyair wanita satu ini. Penulis aktif di dunia teater dan film. Kita persilahkan Nunung Rita. Selamat malam. Hujan sepertinya banyak menimbulkan inspirasi bagi penulis. Mungkin demikian juga bagi seorang Afnan Malai. Dan hujan banyak menimbulkan inspirasi-inspirasi romantis. Apakah seromantis itukah juga hujan menurut Afnan Malai? Akan saya bacakan dua puisi tentang hujan karya Afnan Malai. Melaknat hujan. Hujan tak lagi romantis di kotaku. Sejak petinggi kota menghasut kami. Berhenti meratapi langit, lalu merapal mantra. Keluh lidahnya, melaknat hujan. Yogyakarta 2020. Mari membaca hujan. Kusandarkan tubuh pada pangkuan bangku tua. Di beranda kita membisu. Terpaku di derit bangku yang sama. Lamunan kita bertemu kaki hujan hingga menitik daun akasia. Ku ingat, itulah hujan kita. Tak bergerak,
Kita mengejar kaki hujan yang berlarian hanya terpaku. Tak hujan basahi tubuh kita. Lalu sengaja merentang jarak sekian senti hujan dari bangku yang sama kita duduki. Sepertiku, tentu kau kenangi hujan itu. Hujan berkaki yang menyapa, kita terus membisu dari semula. Hanya suara derit bangku tua atau hidup yang hilang teka-tekinya. Banyak hujan yang kulupa. Tapi hujan itu kita tak terberanjak dari terpaku. Sejauh kaki-kakimu membercak hitam tanah, hujan tak basahi tubuh. Kita hanya terpaku tak jengah pada bangku tua dan suara deritnya. Pada bangku tua, kitalah pelamun hujan. Kita pagari semua percakapan seakan tegakkan semua rahasia yang sama kita simpan, yang lama kita simpan. Kita simpan hujan hanya pada hujan itu. Pandangan kita beradu, liar mengejar kaki-kakinya. Naik pada serimbun daunan atau sampai menghilang di penghujung jalan. Kau tahu, bangku tua yang kita duduki itu deritnya menyeru-nyeru ketika hujan menggerus waktu. Dalam hujan berkaki dan yang berlama-lama kita suntuki hujan berkaki yang berkejaran di hadapan. Beberapa senti dari bangku tua, kita masih saja terpaku. Tak beranjak jenjang kaki-kakinya. Terbawa kita kemanapun hendak atau menembusi almanak yang menghadang, yang usang. Kini pun, ku ingin hujan yang itu. Tenggelam kita di beranda pada pangkuan bangku tua. Selepas sama kita beranjak, kita tinggalkan lengang ruang tamu, terpaku dan terus membisu. Sama-sama kita sandarkan tubuh, duduk yang nyaris rubuh. Selalu ku ingat hujan itu. Hingga seluruh lamunan kita menyergap kaki-kakinya, andai hujan datang jua, apa bisa menitik daun akasia, pohonnya ditebang. Entah siapa. Jogja 2006. Pilihan larik-larik kata yang sangat apresiatif dari Bung Afnan Malai tentang hujan. Indah sekali ya. Selanjutnya adalah acara inti yaitu talk show. Kita akan mengupas tuntas siapa dan mengapa, bagaimana tentang puisi-puisi demonstran, kemudian puisi-puisi indahnya. Kami persilahkan moderator Anna Ratri. Beliau adalah seorang penulis, vokalis musikalisasi puisi, aktif di Dewan Kebudayaan Bantul dan Rumah Tembi Budaya. Selamat malam, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang ada di sini. Buat saudaraku semua pecinta sastra yang ada di mana saja yang sedang mengikuti live streaming kami, saya ucapkan selamat malam. Hidup Puisi Indonesia. Senang sekali di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ini, kita bisa menghadirkan seorang mantan demonstran, Mas Afnan Malai, seorang laki-laki kelahiran Sumatera Barat. Sesungguhnya saja dia
tidak berasal dari universitas fakultas sastra atau apa, tapi beliau adalah seorang sarjana hukum. Selain sebagai aktivis pergerakan mahasiswa, dia juga pernah menjabat sebagai Presidium AJI, Aliansi Jurnalistik Independen, pernah juga menjabat sebagai tenaga ahli Ketua MPR, staf khusus Kementerian Pertanian. Ini luar biasa sekali, Mas. Selamat malam, Mas Afnan. Malam. Merdeka, Mas. Merdeka. Ya, merdekanya kalau seorang demonstran harus yang kuat dong. Merdeka, Mas. Dan tangan kiri tanya Iwan. Merdeka. Merdeka buat kita semua, yuk sama-sama. Merdeka. Oke, terima kasih. Mas Afnan. Iya, Mbak. Malam hari ini tema kita mengulas puisi dari Mas Afnan Malai. Kalau saya membaca puisi-puisi panjenengan yang ada di ibu-ibu ini juga ya tentang presiden dan pelajaran membaca, kok menurut saya ini banyak puisi-puisi yang ya puisi-puisi yang protes, puisi-puisi yang kritik gitu. Gimana menurut Anda? Ya mungkin karena saya dulu sering turun ke jalan. Ya kalau dulu turun ke jalan itu masih susah ya, Iwan Wijono ini ngerti masih susah itu karena dulu kita kalau turun ke jalan itu teman-teman yang lain yang sebetulnya punya keresahan yang sama terhadap yang berkuasa ya, tapi ngeritik juga, itu kan cuma isu lokal. Kita dulu pernah protes tentang pembangunan Gedung Ombo ya, itu aja ada temen dia sekarang Deni CA ya, dia bilang itu isu lokal, itu pakai puisi esai. Iya, puisi esai. Ya. Itu kita dikritik isu lokal. Padahal itu kan pembangunan dengan bantuan IDB ya. Dan itu bukan lokal. Karena kalau sekarang kan apapun diprotes. Kalau dulu kita malu kalau protes SPP kuliah gitu ya. Ya banyak teman yang malu ya, itu kan nggak usah diprotes kemana, cukup di dalam. Kalau sekarang kan protes-protes banyak sekali. Nah mungkin saya secara umum memang itu yang ingin saya suarakan. Saya pernah bikin, bukan saya ya, teman-teman majalah mahasiswa UGM namanya Balairung. Waktu itu pimpinannya Abdul Hamid Dipo Pramono, sekarang staf khusus Menteri Perhubungan ya. Itu teman-teman Balairung membuat antologi puisi mahasiswa, antologi puisi sosial mahasiswa itu di Gajah Mada. Waktu itu yang bagian ngumpulinnya lah, namanya apa ya, nggak sekedar ngumpulin tapi ya macam-macam itu, Mas Ahmadun Yosi Hervanda. Waktu itu di KR apa di mana ya, KR. Terus penyeleksinya MH Ainun Najib. Nah saya ngirim puisi ke situ, katanya MH langsung kepincut karena pendek ya. Judulnya Bu belikan aku keberanian di pasar loak atau di supermarket, besok aku mau demonstrasi. Ya itu ada di sini juga ya. Ya jadi memang saya lebih mudah menyuarakan karena mungkin ada apa ya, saya nganggap waktu itu memang kita awal-awal itu bukan mau protes ya, melihat suasana terhadap kekuasaan itu jengah. Jadi mungkin di situ walaupun ya namanya penyair kan ya pasti adalah puisi cinta, puisi hormat kepada orang tua atau apapun namanya. Ya saya juga ada di puisi ini juga ada, mungkin saya mengkritik soal ritual keagamaan, bukan ritualnya tapi agamanya sendiri juga ada itu, misalnya mantra sahur. Dia sebetulnya agak macam-macam juga sih Mbak. Kalau gitu boleh dibilang kalau puisi yang mengkritik, puisi yang mengkritisi apapun keadaan itu ya, kondisi sosial itu mungkin puisinya lebih jujur ya. Karena kita kan langsung merekam kemudian menuliskannya gitu, dan saya lihat bahasa-bahasa di sini bahasa-bahasa yang biasa, bukan nggak ada bahasa sing susah-susah dimengerti gitu loh. Kan di mungkin tahun 80-an ya Mbak, tahun 80-an awal itu kan ada gonjang-ganjing soal puisi gelap ya.
saya termasuk yang tidak ribut dengan wacana gelap atau tidaknya, tapi bagi saya puisi itu ya terlepas orang bilang saya bikin puisi, selepasnya terserah pembaca untuk mengatakan apa soal puisi itu. Tapi bagi saya puisi juga kan alat komunikasi. Ya sebagai alat komunikasi ya versi saya memang saya suka yang mudah dimengerti orang gitu loh. Sehingga maksud kita bisa tersampaikan gitu ya Mas Maksud ya. kita bisa tersampaikan secara lebih sederhana gitu loh. Iya. Kemudian kalau saya rasa teman-teman di rumah semuanya tahu ya, yang pada pernah kuliah, ada Sumpah Mahasiswa. Nah ini tokohnya ini, Sumpah Mahasiswa itu yang bikin Mas Afnan. Tolong di-shoot wajahnya, supaya nanti anak Anda kalau kuliah tahu, oh ini toh orangnya, Sumpah Mahasiswa itu. Orangnya kecil. Orangnya kecil ternyata, padahal se-Indonesia semuanya kalau lagi ospek itu yang diucapkan. Semangatnya menyala-nyala itu. Itu sehari setelah Sumpah Pemuda gitu ya. Iya, itu kan sebetulnya ada teman-teman Senat Mahasiswa Filsafat, ya Sugeng Bahagio ketuanya waktu itu. Sugeng Bahagio juga dia pernah di LSM ya, tokoh LSM juga. Itu mereka bikin 60 tahun Sumpah Pemuda peringatan ya, tahun 88. Nah itu kebetulan harinya itu yang bisa dipakai, waktu itu minjem gedung Litbang Visipol. Nah itu yang bisa dipakai pas tanggal itu, tanggal 29. Jadi ada acara gitu, itu termasuk demo awal ke DPRD. Kita demo tentang protes tentang normalisasi kehidupan kampus, NKK BKK itu. Nah terus dulu kan ada istilahnya mimbar bebas itu yang disuruh tampil. Nah, saya bikin makalah gitu. Waktu itu sih saya udah merasa hebat banget, walaupun sekarang ini aneh juga. Saya nulis menghadang si pemerkosa. Itu saya kritik terhadap Muslim Abdurrahman sama Ketua Senat Mahasiswa Psikologi UGM Awaldi, yang waktu itu udah ada gejala-gejala teman-teman mau turun ke jalan, karena dulu kan ada pers mahasiswa sama kelompok studi, udah mulai agak panas-panas itu. Sebelumnya kan ada Isti Nugroho itu yang jual buku Pram yang akhirnya ditangkap itu. Jadi udah ada situasi agak mulai hangat-hangat itu. Nah di situ saya kritik Muslim Abdurrahman bahwa ya dia nggak boleh biarkan ini tumbuh gitu loh. Jangan ya mungkin bahasa saya agak vulgar ya, jangan diperkosa gitu. Jadi kalau mahasiswa mau tumbuh ya tumbuh. Nggak bisa dibilang demo itu terjadi tahun 74 atau 66 ke belakang. Ya kapanpun mungkin saja bisa terjadi, dan ya itu faktanya begitu gitu loh. Nah terus di bawahnya saya tulis bonus Sumpah Mahasiswa, dan waktu itu pertama kali dimuat di Jakarta. Wartawannya juga ya teman aktivis juga, Stanley Adi Prastio yang sekarang di Ombudsman ya, dulu pernah di Komnas apa itu. Nah itu nyebar tapi masih anonim, nama saya belum dimunculkan. Tapi anak-anak itu yang sekarang Sumpah Mahasiswa itu, adik-adik kita yang ada itu tahu kalau yang bikin Sumpah Mahasiswa itu namanya Afnan gitu? Kebanyakan tidak tahu. Dulu pernah ada film itu, teman saya Nirwan Arsuka bilang, ono film dia nggak tahu sebagai kritikus atau diminta masukan, tapi nggak ada namamu. Ya saya bilang ya kamu yang tahu, mbok kamu yang bilang. Jadi kan dulu itu kita setengahnya, walaupun dipublikasikan di media ya, saya menyebut maksudnya itu di dalam tulisan saya, tapi kan kita dulu nggak punya ini juga ya anonim nggak apa-apa. Sing penting ini semangat, kan beda dengan Wiji Tukul, dia memang bikin puisi dan dia bacakan di saat-saat kita sela-sela demonstrasi. Nah jadi kan dulu ada lagu Darah Juang Johnsoni Tobing, terus puisinya Wiji Tukul itu yang bait akhirnya hanya ada satu kata lawan itu, terus Sumpah Mahasiswa itu nyaris dibacakan setiap aksi di kota manapun, ya 3 itu gitu loh. Biasanya Sumpah Mahasiswa itu penutup aksi. Kalau lagu Darah Juangnya saat kita jalan rally itu
Jadi sambil nyanyi itu. Nah, ya kita nggak penting juga. Wih, karyaku loh. Karena dibacakan gitu aja seneng ya. Maksudnya seneng itu ikut nyemangati teman-teman lah gitu. Nah, yang paling ada teman saya Amir Hussein Daulay, dia aktivis pers mahasiswa UNAS. Ya kalau kawan-kawan pergerakan Saantero Indonesia kenal lah, dia juga sering membantu pementasan Rendra sampai Mbak Ken Suraida. Nah itu dia setiap kali kita pertemuan, tiap tahun dia bikin stiker Sumpah Mahasiswa, sampai dia yang support tapi juga nggak tahu kalau itu ciptaan Afnan Malai gitu. Baru kemarin itu tahun kemarin detik memuat profil saya dengan gitu. Karena dulu juga ada klaim-klaim juga, ada teman-teman saya juga sih. Sampai dia bilang, Afnan kok ngerti kata-kata gandrung, mau dudu wong Jawa kok. Nah dikiranya semua orang itu sulit beradaptasi. Oke. Ketika itu dibacakan oleh biasanya setiap selesai aksi. Semacam ritual gitu ya. Iya, semacam ritual itu. Ini lahir kala itu, ya kan, kala itu. Pertanyaan saya, semangat itu masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Ya, saya kira relevan sampai kapanpun, bukan karena itu ciptaan saya ya, karena kan saya bicaranya lebih agak umum ya, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kita pasti pengennya nggak akan terjadi lagi penindasan, tapi kan kita sebagai warga negara ya harus skeptis ya terhadap kekuasaannya. Artinya ya pasti kekuasaan itu bisa dikritik. Terus setelah tanah air apa Mbak, berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Saya kira soal keadilan itu sampai kapanpun relevan, karena ya namanya penguasa itu kan dihadapkan mengatur orang banyak ya, pasti pada titik-titik tertentu bisa berbuat tidak adil gitu loh. Itu kapanpun, termasuk pemerintahan sekarang. Terus berbahasa satu, bahasa kebenaran. Nah ini di lapangan sering juga dibilang berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Saya juga nggak peduli ada perubahan-perubahan itu, karena memang tidak dipatenkan. Nah betul. Nanti kalau dipatenkan orang mau memakai itu malah bingung Mas. Harus bayar royalti dulu nanti ya. Dan rasanya itu bukan tujuan kita untuk mencari royalti, itu karena betul. Semangat yang kita tebarkan gitu ya. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin Anda semuanya mahasiswa pasti hafal dengan ini semuanya ya. Ini sebenarnya lebih mirip dengan Sumpah Pemuda, cuman di ya memang kalau bahasa anunya ya inspirasi memang dari sana. Ya. Kalau dibilang diplesetkan juga enggak juga, tapi dalam bahasa pengertian tertentu ya diplesetkan dari situ juga bisa. Oke. Ya inspirasi lah dari situ. Ya. Kemudian setelah dari puisi yang sangat fenomenal itu tentang Sumpah Mahasiswa tadi, saya membaca juga puisi Anda ini banyak yang cekak aos kalau orang Jawa bilang. Pendek tapi berisi gitu. Salah satunya belajar membaca apa itu yang tentang ini budi. Kurang lebihnya gini, ini budi, ini ibu budi, ini tanah air budi. Kami termangu pada semua bangku, tak satu budi ketemu. Kutemu, oke. Ini dalam, ini dalam. Gimana ini kepuasannya dengan Anda? Ya saya sebetulnya sih mengkritik kita sebagai bangsa Indonesia ya. Bukan, saya larinya nggak ke soal rasis atau apa. Tapi kan seringkali kita merasa bangga dengan, maksudnya ini budi, ini ayah budi. Ya semua orang yang sekolah pasti ini budi, ini bapak budi. Kita yang jadul-jadul itu kan, pokoknya yo iki bapak iki bu iki Arman kakak budi, tanah air budi. Tapi ternyata itu kan settingnya itu kira-kira imajinasinya kan di dalam kelas. Tapi ketika ngelihat di dalam kelas itu budinya nggak ada gitu.
Lalu siapa sih Budi? Jadi sebetulnya ayah kita ini, orang bisa macam-macam, ayah itu siapa, apa pemimpin atau apapun lah itu. Ya. Tapi ternyata budinya sendiri nggak ada gitu loh. Termasuk ini tanah air Budi, tapi kita lihat Budi nggak ada. Jadi sebetulnya tanah air kita ini pemiliknya siapa gitu loh. Jadi saya mengerti itu bisa macam-macam, tapi ya, orang bisa mengembangkan wah ternyata pribumi atau saya sih nggak kesana larinya apapun, tapi ternyata ya kita ini sebetulnya memiliki nggak sih. Saya pernah kuliah sosiologi, ada teman saya dia ngomong begini, aku nek setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya kan ada apa namanya tanah air ya mbak, baitnya itu dia bilang aku nggak berani menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena sampai hari ini aku nggak memiliki sebidang tanah. Nah, maksudmu acek ngontrak ya? Aduh. Jadi ya gitu itu kita ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini tanah air Budi, ya, tapi Budinya nggak ada. Ya. Berangkat dari puisi yang sesederhana, tapi tidak sederhana. Iya. Ini kelihatannya sederhana, tapi saya yakin itu mengerikan sekali. Dan ada lagi puisi yang lain seperti yang judulnya Kursi. Kalimatnya cuma 2 kalimat, yang diduduki pun dicari. Ini puisi judulnya Kursi. Iya. Semua orang saya yakin punya interpretasi sendiri-sendiri, tapi saya ingin dengar dari yang bikin ini kayak mana nih? Ya saya sih sebetulnya mau ngeritik, ternyata kita ini gila kekuasaan gitu. Kursi kan di situ lambang kekuasaan, tahta gitu ya. Kita gila kekuasaan sampai sudah berkuasa pun kan di kursi itu ya. Lupa. Masih dicari juga, ya itu bisa metaforanya macam-macam, kemana-mana larinya. Ya bisa orang nggak puas karena ya dulu kan kita anggap biasa kalau itu zaman raja-raja ya. Tapi zaman Republik akhirnya ya banyak toh mbak, bupati tahu-tahu diganti istrinya diganti suaminya, diganti anaknya. Ya saya merasa janjinya kan dia sudah berkuasa. Kalau bapaknya berkuasa, tapi dia masih cari juga kursi. Ternyata untuk anaknya. Ya saya intinya di situ mengkritik kita itu ya. Kekuasaan itu butuh demi orang banyak. Artinya begini, ya kita memang harus membuat sebuah organisasi yang akhirnya secara besar namanya negara. Pasti ada dong yang mengaturnya, ada pengurusnya lah gitu. Kalau penguasa kan kayaknya pengurus lah, itu kan presiden dan menteri itu kan pengurus sebetulnya. Sama pengurus kelas, pengurus RT atau apa itu kan pengurus. Jadi nek pengurus ki yo ojo edan banget lah dengan kekuasaan gitu loh. Pelayan ya. Pelayan. Saya mau ngeritik itu aja sih. Teman-teman yang ada di sini dan yang ada di rumah, nanti di sesi terakhir akan ada pertanyaan. Silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan. Yang di rumah bisa bertanya lewat kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Mas Afnan. Oke. Puisi berikutnya ini sepertinya dibikin saat ini di masa pandemi. Ini puisinya antik sekali, unik sekali. Puisinya cuma 3 huruf tapi diulang-ulang. Judulnya Negara Kami Melawan Covid. Bla 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 sampai 75 kali. Saya yo kober-kobering hitung itu satu-satu tak hitung 75. Meskipun hanya 3 huruf, bla bla bla, itu kita imajinasi kita sudah kemana-mana ini. Ada ruwetnya di situ, ada yang sungkan diomongkan atau bahkan ada yang disembunyikan atau apa. Gimana Mas Afnan? Ya dulu saya pernah bikin puisi justru yang saya tuh jeleknya nggak arsipis mbak. Jadi kalau dulu almarhum Mas Warno itu kan sangat ya. Arsipis kalau saya terarsip semuanya kan sampai itu penyakit seniman begitu Mas? Nah, saya tidak ternyata. Jadi saya dari kumpulannya terbuang berarti. Binatang jalang dong. Iya, dulu saya pernah bikin puisi malah teman saya yang ingatan Hamcrut. Tahun 89 saya bikin puisi judulnya Indonesia. Isinya udah gitu aja.
ya saya jengah terhadap kondisi saat itu. Saya lupa juga sih setting tahun itu berapa. Apa Mbak tadi pertanyaannya, nanti lupa ya. Bla 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 dari COVID. Jadi kan saya waktu itu kan kita melawan COVID ini ya wajar ya. Semua negara juga ini peristiwa baru dan Mendunia. semua merasakan gitu loh. Jadi dan semua takluk juga dengan COVID ini walaupun berhasil ya, misalnya Cina ya, mungkin kita secara sederhana mungkin asalnya dari sana, mungkin mereka lebih tahu, sederhananya gitu aja lah. Nah waktu itu kan penanganan COVID kita itu kalau menurut saya sebagai warga negara ya tidak cak-cek gitu loh Mbak. Jadi banyak bertele-tele ya apa ya, ada menteri kesehatannya ngomong kalau kita sering berjemur itu benar. Tapi kan ya nggak bisa semua orang berjemur terus sehat dengan sendirinya. Jadi ada banyak ini dan ada tumpang tindih ya. Ada Menteri Pak Luhut ya, itu juga begitu dominan sampai diejek sebagai Perdana Menterinya. Jadi ya saya sebagai warga negara merasakan oke lah, semua orang itu tahu negara ini, pengurus negara ini kan sedang susah juga, sedang kalut juga. Tapi kan kalau tumpang tindih, misalnya Gubernur DKI Jakarta ya, boleh sih kita nggak suka Anies karena peristiwa waktu itu soal Ahok itu memang menyakitkan. Saya juga ada nulis puisi tentang Ahok di sini dalam konteks saat itu. Tapi kan gimana lagi-lagi sebagai warga negara, lo Anies ini kan Gubernur DKI, di atasnya kan ada presiden, ada ibu kota. Kok sedemikian sulitnya, terlepas otonomi daerah atau apa segala macamnya itu. Tapi kan seharusnya justru lebih mudah si Anies ini entah dijewer, entah dibantu. Karena presidennya ada di situ, istana ada di situ gitu loh. Semua menteri ada di ibu kota negara. Jadi maksud saya kok ruwet amat ngurusnya. Dulu ada misalnya kebijakan bagaimana kereta api Jabodetabek itu dikurangi atau apa, tapi yang ngomong bukan Menteri Perhubungan, gitu-gitu itu loh. Jadi ruwet gitu ya? Jadi ruwet, jadi ya bla 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 aja. Ya bisa juga ya menangani COVID kemarin itu ya. Jadi ruwet penanganannya, ruwet kebijakannya, begitu ya Mas ya? Iya bisa begitu. Dan gini loh, kalau secara bahasa ya, kita bukan kagum sama orang misalnya bule gitu ya. Tapi kan mereka sejauh ini kan ada istilah new normal gitu ya. Ya udah berhenti di situ. Kita kan ada PSBB, ada PPKM, ada level 1, level 2. Itu menunjukkan ruwet, dalam berbahasa aja kita susah banget. Padahal intinya kan sama aja. Nanti saya nggak tahu ya, malam ini akan ada mungkin PPKM-nya berlanjut, levelnya yang diturunin. PPKM 3 atau nanti dibuat istilah baru, seolah-olah kan substansinya kan sama aja, kita sedang melawan COVID, seolah-olah dengan bahasanya, kata-katanya diganti, terus ada suasana psikologis tertentu, orang mengikuti atau tidak. Nah yang termasuk yang saya kritik dengan bla bla itu ya termasuk salah satunya itu gitu loh. Oke, terima kasih. Acara ini kita selenggarakan dalam kondisi PPKM, tapi kita semua yang ada di sini sudah negatif semua ya, sudah diperiksa dan sehat semua. Amin. Dan prokes juga gitu ya. Dan prokes, kita jaraknya jauh banget. Kita buka masker aja di depan sini loh. Oke. Mungkin sudah ada pertanyaan untuk dari teman-teman di sini atau yang dari kolom komentar, ada yang dari sini? Oke, satu pertanyaan lagi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Mas, penggunaan bahasa itu kadang-kadang ya karena kita ngomongin puisi jadi kita pasti ngomongin kata-kata, kita ngomongin bahasa. Pendapat Anda kemudian bagaimana kalau gini, ada hoax, ada counter hoaxnya.
kemudian mereka perang kata-kata. Iya. Perang kata-kata. Kalau jenengan kan sering perangnya di jalanan, malah perang di jalan. Menurut Anda gimana nih pendapat Anda dengan adanya hoax, ada counter hoax, ada hoax dibalas dengan hoax juga. Mereka kayaknya semuanya pandai bernarasi gitu. Kita ini kan setelah Jokowi melawan Prabowo 2 kali ini, kita memang jatuhnya jadi nggak benar juga. Kita bukan hanya pengurus negaranya tapi juga warga negaranya. Karena apa? Karena nggak selesai gitu loh. Berantemnya itu nggak pernah selesai gitu loh. Jadi kalau saya soal perang kata-kata itu ya, orang nggak penting lagi sebetulnya kata-kata yang dikeluarkan untuk mengcounter kata Mbak Ratri tadi itu ya nggak penting lagi, tapi yang penting ya beda gitu loh. Yang penting berantem gitu loh. Lah kemarin kan Jokowi sampai mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya. Kalau pakai make sense gitu kan ya iki dirangkul mati. Tapi mereka Jokowi sama Prabowo-nya sudah berteman, yang di bawah pemujanya tetap aja. berantem. Nah, menurut saya ini kan soal kita itu soal favoritisme gitu loh. Nah, seharusnya setelah pemilihan saya bahkan mengkritik, saya termasuk deklarator Seknas Jokowi ya. Sekretariat Nasional Jokowi itu pokoknya belakangnya itu orang Indonesia gitu. Itu saya kemarin ini sampai ribut, itu kan pendirinya almarhum Muhammad Yamin ya teman saya, jadi saya juga ikut sedih ini berduka cita, yang 2 kena COVID, ketuanya Deddy Mawardi sama Juli Eko Nugroho. Saya juga sebetulnya nggak enak bicara ini. Bagi saya organisasi relawan itu berhenti bubar setelah presiden terpilih gitu loh. Setelah yang kita jago itu terpilih, di kita kan enggak. Ketika hajat kita selesai ya selesai. Ya gitu. selesai. Iya. Itu memberatkan dari pihak yang kita pilih karena harus membalas hutang budi, tapi juga jadi enggak ya kontraproduktif. Jadi sebetulnya ya Jokowi ini perlu dikritik gitu loh. Tapi karena saya pendiri organisasi relawan, maksud aku ngeritik. Dan kita jadi merasa nggak enak, ambien milih. Kalau saya justru secara moral, misalnya saya milih Mbak Ratri jadi ketua apa gitu ya. Ketika Mbak nggak pas dengan kepengurusan itu, saya justru malah merasa punya moral, asing milih aku ya. Mengingatkan gitu ya. Iya, kalau saya nggak milih ya sekono, pancen kemarin-kemarin nggak saya pilih. Larak tenan gitu. Iya. Nah di kita jadi soal favoritisme itu soal pujaan. Seharusnya kan ya Jokowi atau Prabowo itu kan ya kita pilih, berantemnya saat itu aja gitu loh. Apa buku ini tentang hal itu ya? Ada sebagian Tentang presiden? Ya tentang presiden itu ya saya ya membicarakan itu. Ya sederhananya ya wis lah. Kalau itu dipuja ya secukupnya aja. Kalau kita kecewa ya biar dianukan air mengalir aja. Bagaimanapun juga mantan seorang demonstran itu puisinya tidak jauh dari mengkritik kondisi sosial. Saya rasa seperti itu. Tapi apa puisi-puisi Mas Afnan ini semua melulu berbicara tentang kondisi sosial? Saya juga bicara tentang cinta, tentang ibu, sosok ibu maksudnya. Oh, tokoh demonstran itu juga bisa bicara cinta ya? Ya mungkin punya ya Mbak ya. Cinta di sini pasti arti luas, mungkin cinta nusa dan bangsa dan lain sebagainya. Meskipun cara cintainya juga tetap dengan demo tadi, begitu? Nah, demo kata-kata. Demo kata-kata. Pertanyaan saya yang terakhir mungkin, atau ada pertanyaan? Oke, dari Mas Iwan. Ada lagi pertanyaan? Dari Mas Sri? Oke. Sebelum nanti, saya punya pertanyaan untuk menutup nanti, tapi monggo saya persilakan dulu untuk Mas Iwan memberikan pertanyaannya. Teknisnya mungkin Mas Iwan bisa maju ke sini atau ditulis atau gimana?
Maju aja Mas Iwan, monggo. Untuk berikutnya nanti Mas Ri. Terima kasih. Kamera ya. Ya tadi kaget saya ketemu teman lama saya ini kok jalannya, jangan performan dulu. Saya pernah serumah sama Afnan walaupun hanya beberapa bulan. Kita pernah satu kampus seni lukis ISI 92, beliau kuliah banyak. Saya sarjana hukum juga. Dia sarjana hukum, saya UII, dia UGM, tapi ISI saya nggak lulus. Dan saya teruskan ke Asdrafi sekarang. Kuliah malam. Saya dengan beliau mengalami banyak transisi wacana seni, transisi generasi mahasiswa dahulu 80-90 sampai hari ini, dan sudah berapa presiden kondisi masyarakat yang makin kompleks, kembali ke kesenian. Setelah saya berkesenian dari tahun 90-an, ya umumnya tentang seni dan politik dan masyarakat, saya menyimpulkan bahwa kesenian politis itu ada 3 level. Pertama, yang hanya menyampaikan potret atau kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Kedua, dia sudah mampu, ini level lebih tinggi, sudah mampu memberikan analisa-analisa. Yang level tertinggi itu yang sudah mampu memberikan tawaran-tawaran solusi. Ini karya seni politik ya, segala media apapun. Nah, zaman dahulu kesenian itu kemampuannya, itu levelnya harus kalau bisa langsung, bukan hanya analisa, tiap hari debat kok, seni mau analisa. Solusinya apa? Jadi seni itu memberikan solusi tawaran-tawaran yang bisa mendobrak kebuntuan waktu itu, seperti itu. Nah, seni hari ini jarang saya melihat itu. Sekarang orang boleh berkesenian dengan segala kemungkinan, boleh berdemo segala kemungkinan, tapi solusinya hampir nggak ada. Jadi kondisi sekarang ini sangat ramai kesenian, tetapi seni itu seperti tidak berbunyi begitu. Nah, itu kesimpulan dari saya, dan saya juga mantan demonstran, dulu juga demo saya dulu kuliah 4, di ISI, seni rupa, di UII Hukum, di Malioboro kuliah malam, jalanan. Keempat saya sering rapat-rapat politik di UGM, terutama di Filsafat UGM. Nah, demo waktu itu, demo pertama terbesar itu yang memicu reformasi 11 Maret 98 yang berhasil membakar patung Soeharto waktu Soeharto diinaugurasi presiden yang terakhir, kemudian gagal meneruskan itu. Sekarang teman-teman PRD lagi produksi buku tentang 98, ingin mengoreksi sejarah reformasi. Nah, saya dipanggil beberapa bulan yang lalu sama Nining dan teman-teman di interview. Itu Nining sebelum interview bilang ke saya, "Wan, demo 98 waktu itu, pembakaran itu, yang ngeklaim dia yang bikin bakar-bakaran itu ternyata banyak sekali, ada 4. Nah, di sini itu banyak klaim-klaiman tadi seperti sumpah mahasiswa diklaim oleh siapa. Udah kesenian itu udah berat untuk berkarya yang waktu itu berbahaya, begitu menjadi sejarah, ternyata sejarah itu bukan hanya milik penguasa politik, tapi milik orang yang ingin mengklaim untuk karirnya masing-masing. Nah, begitu Mas Afnan tentang seni potret, seni analisa, seni solutif, itu hari ini tuh seperti apa? 3 hal itu yang saya alami. Dulu tuh apalagi seni zaman revolusi, itu seninya betul-betul langsung solusi-solusi isinya. Sekarang itu seni-seni politis itu rata-rata masih potret, tapi ramai banget. Seperti itu kondisinya.
pembahasan wacananya bagaimana seni lebih berfungsi lebih jauh pada hari ini. Terima kasih. Langsung satu aja dijawab nanti daripada lupa. Langsung. Terima kasih Mas Iwan, ini keren sekali pertanyaannya tentang potret, analisa dan seni yang memberikan solutif zaman sekarang ini. Tapi kritik saya kalau kita bicara solusi itu apa ya, itu bahasanya Orde Baru banget itu loh. Jadi ya jangan cuma bisa ngeritik. Jadi kritik yang membangun. Saya sampai hari ini saya heran banyak teman-teman yang begitu, nggak cuma di pertanyaan Mas Iwan tadi. Mungkin maksudnya memang ya memberikan sesuatu gitu loh. Tapi saya nggak percaya tuh kritik. Ada orang bilang, aku emang kritik untuk kritik katanya. Enggak, saya nggak percaya. Kritik itu pasti yang dikritik itu seharusnya ngerti untuk memperbaiki diri. Jadi saya umpamanya mengkritik sesuatu. Kalau saya nggak tertarik, nggak saya kritik. Nonton pameran misalnya. Kalau saya nggak tertarik, nggak ada kritik. Beda ya dengan ngenyek, dengan ngece, dengan caci maki. Jadi maksud saya, ya kalau ada warga negara misalnya yang mengkritik, misalnya Jokowi begini, solusinya yang harus menemukan ya Jokowi. Enak wae wong tak kritik, kono kan duwe staf khusus, duwe tenaga ahli, banyak menteri. Jadi mengkritik ya mengkritik saja gitu. Ya kalau saya ngeritik Mbak Ratri ya tentang puisinya Mbak Ratri. Masa sih Mbak Ratri cuma sebatas, aku mau ngeritik, ora penting, nggak solusi. Masa saya harus mengajarkan seharusnya kata-katanya begini, pilihan ini rimanya begini, diksinya gitu. Kan enggak, maksud saya kita kalau orang mengatakan ngeritik tanpa solusi itu sebetulnya alergi kritik, sebetulnya menampik kritik itu sendiri. Ya kemarin Muldoko masa ngomong lagi, Jokowi kan adalah orang tua kita. Ini ya kalau negara kekeluargaan itu kan zaman Supomo ya, itu tahun berapa gitu loh. Jadi maksud saya, ya kalau sekarang sih agak susah sebetulnya ya Pak Wan, karena ini presiden kan pilihan kita gitu loh. Jadi sebentar, Mas Iwan milih itu atau bukan masalahnya? Maaf. Jadi cara mengerti kan beda ya, maksudnya perbandingannya beda dengan ketika Soeharto berkuasa. Itu kan memang pelan, ngerti-ngerti kok wis 30 tahun gitu, udah 32 tahun gitu. Jadi waktu itu kayaknya apa aja yang kita kritik buat dia pantas gitu loh. Kalau sekarang kan agak susah, karena apa? Misalnya saya ngeritik Jokowi, Iwan juga milih Jokowi. Lah yang marah itu dia ya. Kalau dulu tuh kan yang marah Soeharto dan antek-anteknya. Antek-anteknya itu kan dalam bayangan kita orang yang betul-betul ada dalam kekuasaan. Sekarang enggak ada dalam kekuasaan, enggak ada apa-apa juga mati-matian bela Jokowi. Misalnya ini Jokowi karena presiden kita sekarang kan Jokowi. Permisalan. Iya. Jadi maksud saya, ya mungkin maksud Iwan tadi ya misalnya lewat puisi atau lewat karya-karya seni rupa. Tapi ya kadang-kadang ironinya ya kalau enggak kejem banget gitu loh. Ya seni juga meresponnya lambat. Jadi kita kadang-kadang ketika terhimpit kita jadi kreatif gitu loh. Sekarang kan kita mau bikin patung Jokowi misalnya diapain, mung koyo ngono. Tapi ketika misalnya suasananya begitu mencekam kayak Soeharto, bikin patung Soeharto melet aja gitu kan kita interpretasinya bisa macam-macam. Sama pandemi ini kan juga mencekam, makanya keluarnya bla 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 itu. Tapi ya, ini kan, Oke, Mas Iwan sudah ya. Oke. Berikutnya Mas Sri Wintolo. Ini seorang penyair dari Cilacap, sudah sangat senior sekali. Silahkan Mas Sri Wintolo untuk maju ke depan. Namanya nggak asing, orangnya juga nggak asing. Ya, makasih.
Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya saya tidak lagi tinggal di Cilacap, meskipun KTP saya masih Cilacap, tapi saya sudah 2 tahun tinggal di Jogja. Hal yang pertama mengenai Mas Afnan Malai, ini sebenarnya saya kenal sama dia itu pada waktu Jogja itu digemparkan dengan pengadilan puisi sampai ke pengadilan penyair. Sampai orang yang baru pertama kali menulis puisi tapi sudah ditanyakan tentang kredo, tentang konsep dan sebagainya sampai pengadilan penyair. Sampai Adi Wicaksono itu ketika diadili sampai tidak bisa ngomong, tapi sekarang sudah bisa ngomong. Ya, itu juga ada Mas Sam Chandra, salah satu pendiri dari pengadilan puisi itu. Nah, masalah puisi yang disampaikan oleh Mas Afnan Malai, yang diciptakan oleh Mas Afnan Malai, saya tidak bisa menyaksikan lagi karena menurut hemat saya teman-teman penyair yang lahir dari pengadilan puisi itu karyanya bagus-bagus dan sampai sekarang masih bisa berkarya. Tidak bisa disangsikan lagi kualitasnya. Nah, karena tadi saya sudah mengamati yang dibacakan oleh Sam Chandra, yang dibacakan Mbak Nunung, yang disampaikan oleh Mas Afnan. Puisi-puisi menurut saya puisi yang paling bisa diterima publik, puisi-puisi yang menunjukkan standar kualitas ketika puisi itu lahir dari suatu pengalaman empirik, bukan lahir dari suatu sekadar imajinasi dan sebagainya, tapi dia harus berdasarkan pada pengalaman empirik, dan puisi itu harus bisa memberikan ruang imajinatif, ruang kontemplasi, dan memberikan inspirasi pada publik. Ketika puisi tidak bisa memberikan inspirasi pada publik, puisi itu tidak akan abadi. Itu kalau konsep saya seperti itu. Nah, Mas Afnan Malai sudah memenuhi itu. Jadi apa yang perlu dikritik dari karya itu? Cuma persoalan sekarang, Mas Afnan Malai itu ketika mencipta puisi itu berdasarkan pengalaman empirik atau misalnya sekarang demonstran ya, mungkin dari pengalaman empirik demonstran itu dia melahirkan karya. Jadi karya yang menginspirasi untuk menjadi demonstran atau demonstran yang melahirkan puisi. Nah, itu ya pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Terus tadi menyinggung tentang Sugeng Bagjo. Saya seangkatan dia Mas, di filsafat. Ya. Cuma ketika Damarjati Supajar mengatakan, kalau Anda ingin jadi filsuf, jangan kuliah di UGM. Karena UGM itu hanya melahirkan ahli filsafat, penghafal filsafat, dan pengajar filsafat. Kalau ingin menjadi filsuf, Anda keluar. Maka pada waktu itu sebagian dari teman-teman filsafat keluar dan belajar sendiri secara otodidak, termasuk saya. Nah itu. Kemudian hal yang kedua, ini ada sastra sumpilan. Nah, ini saya mengapresiasi sekali. Sampai sekarang sastra sumpilan masih eksis dan berjuang untuk kehidupan sastra. Meskipun menurut hemat saya, sastra sangat susah untuk disukai publik. Sastra sangat susah untuk dicintai publik. Ini berdasarkan pengamatan saya bahwa orang-orang yang menulis sastra di Kompasiana atau di media sosial dan sebagainya itu ya pembacanya itu tidak akan lebih dari 500 orang. Bahkan YouTube itu ketika dia nonton orang baca puisi itu sekitar 200-300an orang. Tetapi ketika YouTube atau itu melahirkan misalnya cara membaca puisi yang baik, cara menulis puisi yang baik itu bisa ribuan. Nah itu ini yang menjadi permenungan kita bersama, bagaimana kita bisa mensosialisasikan puisi atau sastra itu dengan cara yang lebih cerdas lagi sehingga publik bisa menerima. Yang kedua itu ini informasi yang sejauh yang saya amati bahwa sastra Jawa itu ternyata lebih mendapat perhatian. Ketika saya menulis cerpen ya, itu pembacanya hanya sekitar 2000-an. Tapi ketika sastra Jawa cerkak itu bisa 7.000 sampai 10.000. Maka saya ini sebagai usulan mungkin sastra sumpilan ini di samping nanti menselesaikan karya-karya sastra Indonesia juga sastra Jawa. Karena sampai sekarang ini sastra Jawa makin eksis. Itu entah apa itu penyebabnya saya kurang tahu. Hanya itu saja. Terakhir saya mengucapkan sangat apresiatif pada gerakan sastra sumpilan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Riwintolo. Terima kasih juga untuk usulan tentang sastra Jawa, nanti akan kita akomodir. Monggo Mas Afnan, tentang pertanyaan dari Mas Sri tadi, demonstran yang melahirkan puisi atau puisi yang lahir dari seorang demonstran, karya-karyanya jenengan itu. Dulu gini ceritanya, ada kelompok studi itu ya ada beberapa teman lah, Denny JA, Bonatikor dan Rocky Gerung waktu itu masuk enggak. Terus kelompok studi ini kan sibuk menganalisis negara kita begini, begitu, solusinya solusi sangat akademik gitu ya. Nah pada saat itu ada teman-teman pers mahasiswa. Pers mahasiswa ini kan yang namanya wartawan itu kan melihat banyak hal dan akhirnya kok kita ini nggak bisa dengan kelompok studi terus. Nah waktu itu tahun-tahun 80-an akhir itu muncul, kalau setiap kali seminar, dulu kan seminar itu bagian dari perjalanan rohani juga ya, kita seneng kan datang ke seminar gitu. Dan mulai suara-suara diskusi terus, kapan aksi nih ya, itu akhirnya kelompok studi bukan lagi dianggap jawaban. Nah itu makanya akhirnya turun ke jalan itu. Jadi saya itu bikin puisi yang saya cerita tadi itu tahun 87 yang di antologi Biarkan Kami Bermain. Itu judul puisi kawan saya Yayan Sopian yang akhirnya mendirikan Detik sama beberapa teman yang lain itu. Nah jadi susah juga kalau dibilang bikin puisi dulu atau jadi demonstran dulu. Seperti Mbak tadi kan bilang puisi saya kok larinya ke situ, saya bilang enggak, ada kok soal cinta, soal apa. Misalnya seperti ini Mbak, alis matamu. Di alis matamu yang lebat, aku tak bisa bersembunyi. Nah ini ya soal hubungan dua orang, laki perempuan sih, sini saya masih mainstream aja. Laki perempuan ini kan soal percintaan, jadi ada soal rahasia. Jadi di alis matamu yang tebal itu enggak ada lagi tempat bersembunyi ya, mungkin iki ono tukaran opo gitu kan, masalah apa. Saya juga menulis puisi misalnya rahasia. Aku menyimpan rahasia pada warna daun-daun. Aku melukis rahasia pada debur ombak-ombak. Aku mengirim rahasia pada hembus angin-angin. Jadi ini soal cinta-cinta juga sih Mbak, soal interaksi. Ini bukan intelijen ya, ini kan rahasianya disimpan yang warna daun-daun, ampuh banget. Intelijen kita kan nggak sampai ke situ. Saat demo kan kita tahu intelnya itu, dan intelnya seneng kalau kita sapa, akrab gitu kan. Atau saling sapa malah. Iya. Jadi Mas Riwintolo, jadi saya nggak tahu, cuma memang saya itu problem saya itu sebetulnya ya pengadilan puisi segala macam tuh ikut ya. Saya sebetulnya sudah lama berpuisi ini. Tadi Mbak Ratri tanya kapan sih, sejak SMP saya ada buku itu saya tulis ya, bisa sendiri aja belajar ya. Mungkin karena saya dari dulu kan Sumatera Barat kan banyak sastrawan ya dari sana. Pernah di di sastra Indonesia Nafis pembicaranya, dia bilang Nafis itu ngeritik, saya beli buku pengakuan Pariem Lino Suryadi Aki itu, saya nggak ngerti itu apa, itu sastra Jawa. Wah, pada ngamuk kan, Nafis kan orang sana kan suka mancing-mancing gitu. Apa sekarang sastrawan Minang itu nggak ada? Nafis jawab, gimana yang sekarang yang berkembang siapa? Orang Jawa ya bagus, saya nggak marah kok. Besok orang NTT, besok orang mana gitu kan, sastra Indonesia juga. Jadi saya kira ya gitu, nggak ada. Jadi saya itu Mas. Dulu itu kalau saya bikin puisi apa gitu, kayak demonstran, bukan penyair. Jadi padahal Taufik Ismail itu bikin puisi ya, kalau menurut Arif Budiman itu kan dia bikin puisi itu ya untuk menyemangati teman-teman demo. Jadi mungkin pas demo itu Taufik Ismail dulu. Mungkin ya nggak ke tengah-tengah itu, tapi dia memotret situasi itu dan dia bikin dalam ada kumpulan puisinya Benteng dan Tirani itu ya. Jadi susah saya dulu bikin puisi dibacain teman-teman di acara pendidikan pers mahasiswa se-Indonesia di UGM waktu itu.
ada teman penyair, ada namanya, nggak perlu saya kasih tahu. Nah, itu bukan puisi, itu Afnan, itu pamflet. Rendra itu juga bikin pamflet, tapi kamu nganggap dia penyair besar. Saya bukan mau dibilang Rendra, enggak, tapi saya bahagia kok karya saya dibacain orang-orang do keplok gitu loh. Ya kebahagiaan saya cuma itu aja, kebahagiaan kecil saya bilang. Jadi saya tahu ya, tadi Mbak Ratri tanya, dunia kesenian tuh kadang, dunia kepenyairan lah, nggak usah jauh-jauh, memang ngeri. Pengadilan puisi itu misalnya, dulu kan ada FKY itu, berapa kali FKY gitu, wah itu ngeri anunya, lobby-lobby nih, main politiknya, walaupun itu di dunia kesenian itu ngeri. Kalau kita di jalanan itu kan ya apa sih, nggak ada kan kalau di partai politik yang betul-betul ya, tapi dulu ada istilahnya lobby-lobbynya, pokoknya maut lah, saya juga geleng-geleng kepala. Nah mungkin saya tidak terlalu punya sikap untuk secara murni bikin puisi terus menerus dan sampai sak modare, mungkin enggak, mungkin karena saya punya dua dunia, jadi ya kadang-kadang bikin puisi, seringnya demo gitu. Ya saya dulu sama teman-teman sastra yang penyair siapa tuh Ahid BS, siapa segala macam itu. Nah, kalau soal puisi saya pendek-pendek itu dia bilang, wah ini haiku, ya puisi pendek Jepang itu ya model itu. Atau kalau enggak semacam fiksi mini gitu. Iya, karena kan semakin banyak kita berkata-kata kan semakin gerambiang. Maksud saya gitu. Dulu gini Mbak, ada lucu, Umar Khayyam waktu itu pernah di Purna Budaya ya. Jadi ini agak melenceng, enggak melenceng juga sih. Dia jadi pembicara sama Darmanto Yatman. Wah Darmanto Yatman dulu makalahnya sampai tebel gitu ya, berapa halaman gitu. Nah, pas Pak Khayyam giliran dia bilang, kui yang bicara tadi itu Dr. Andes sarjana utama dulu, UGM ngeluarin sarjana utama itu ya untuk S2-nya. Ya begitu, panjang, kudu diterangke, ndaki-ndaki, beda dengan Umar Khayyam katanya yang levelnya ada, ya cukup pointer saja katanya. Jadi memang kadang-kadang dengan yang pendek itu maknanya bisa luas. Jadi saya begitu sih. Dan lebih memberi ruang kepada yang menikmati puisi untuk lebih Kalau yang orang mau mencoba mengapresiasi begitu, tapi kalau yang enggak ngopo pendek puisi. Orang niat. Padahal yang pendek, yang sederhana itu justru sangat tidak sederhana. Yang panjang kan juga ada tadi dibacain Mas Sam Chandra. Saya dulu tahun berapa ya, sampai 80 berapa itu, kita baca puisi ke Semarang sama Ismet NM Haris. Dia baca puisinya waktu itu serem juga, loncat gitu kakinya diadung ke sijil. Bar kuwi mandek Mbak, berhenti. Ya nggak tahu, teatrikal, jauh sebelum Iwan itu. Tadi dibacain Mbak Nunung juga panjang-panjang. Iya. Oke. Rasanya waktu sudah semakin malam. Ini masanya juga masih PPKM juga. Izinkan saya memberi satu pertanyaan lagi yang terakhir ya. Silakan. Yang terakhir. Kekuatan puisi di dalam mengkritisi kekuatan puisi. Sejauh mana kekuatan puisi itu mampu mengkritisi kondisi saat ini dibandingkan dengan turun ke jalan? Ya, itu dua hal yang berbeda sih Mbak, nggak bisa. Kekuatannya sejauh mana? Atau gini, sejauh mana sih kekuatan puisi itu mampu menembus hati nurani para yang sedang dikritisi itu? Ya mungkin nggak bisa efektivitasnya dibandingkan orang turun ke jalan. Kalau saya sederhana ngomong ya pasti turun ke jalan. Karena cuman kan puisi itu karena panjenengan seringnya lahirnya di jalanan ya. Iya, karena puisi kan ya mungkin ya kalau kita mau jujur ya, puisinya Wiji Tukul waktu itu ya nggak tahu penguasanya juga ya budek juga, sampai sekarang Wiji Tukul nggak jelas kan di mana anunya. Tapi untuk menggerakkan orang waktu puisinya yang hanya ada satu kata lawan itu sangat ini. Saya dulu, sorry aja saya harus bilang ya, dulu kan Wiji Tukul ini nggak dianggap, karena dia demonstrasi di mana-mana tuh nggak dia anggap dia sebagai penyair. Saya ngomong aja di sini. Tiba-tiba kan saya sering di SK ya, teater SK IAIN, teman-teman penyair sana. Tiba-tiba saya kan sering nongkrong di sana memang. Tiba-tiba ada 2 orang penyair.
namanya Dorothea Reza Herliani dan Joko Pinurbo. Kaget saya. Ngopo kuwi? Lah aku kok ora ngerti. Ternyata membahas visinya Wiji Tukul. Ajaib gitu. Karena saya tahu teman-teman itu nggak suka dengan puisinya Wiji Tukul. Dan dianggap bukan penyair. Ada puisinya Wiji Tukul yang apa yang berharga dari puisiku? Itu ya ada puisi yang kritik juga. Iya, tapi ketika orang tren mulai mengapresiasi sana ya teman-teman yang tadinya nggak mau ngakui dia penyair akhirnya karena ya, diulas. meruput juga melabelkan Wiji Tukul menjadi penting. Maksud saya bahkan sesama penyair sendiri itu bisa saja tidak mengapresiasi, apalagi hanya dengan puisi terus kita, kecuali ada zaman-zaman tertentu kayak puisi-puisinya Taufik Ismail lah, kan tidak saat itu juga serta-merta, tapi paling tidak dia menyupport teman-temannya yang sedang melakukan aksi protes gitu. Tapi kalau ditanya mungkin Kekuatan puisinya untuk mendobrak itu ya kalau dibaca, sementara Mas Riuntolo tadi bilang nggak dibaca. Jadi saya percaya penguasa itu nggak baca puisi. Cuma maksudnya nggak membaca secara serius, tapi yang ngikuti tren, misalnya pejabat baca puisi itu ya mau. Tapi jadi susah juga kita. Tapi kalau puisi sebagai literasi misalnya, sebagai dokumentasi saya percaya ya pasti lebih kuat ketimbang demo-demo. Tapi kan tidak bisa apple to apple juga membandingkannya. Oke. Kalau boleh saya menyimak, saya ingat kata-kata Profesor Minto Sayuti, teknokrat dan ilmuwan itu mendobrak dunia dari pintu depan, tapi sastrawan cukup ketuk pintu dari pintu belakang. Apakah seperti itu? Ya mungkin bisa begitu, Mbak. Ya saya contohkan tadi misalnya puisi Wiji Tukul itu ya bagi saya ya Wiji Tukul lewat puisi ini ikut mendobrak, karena kan mendobrak itu kan ya ketuk pintu kata Mas Minto itu kan enggak itu kan metafor ya. Jadi mendobrak itu juga bisa misalnya puisi Wiji Tukul dibacakan orang atau lagu Darah Juang. Dalam konteks tertentu kan syair-syair nyanyi itu kan juga ya puitik loh, Mbak, banyak yang puitik juga. Seperti lagu Darah Juang. Misalnya saya dengar ada teman istri saya dosen itu sangat nggak suka dengan demonstran, apalagi zaman kita turun ke jalan itu pasti nggak suka lah, mertua pasti nggak ini, cari pacar juga susah gitu kan. Tapi pas suatu kali dia macet di kota Jogja, ada aksi demo, dia mendengarkan lagu Darah Juang itu praktis serius kan, karena berhenti terus ada yang nyanyi. Pas dia dengar Bunda relakan darah juang kami, dia sampai keluar air mata, dan setelah itu apresiatif terhadap protes mahasiswa yang turun ke jalan, yang tadinya dia sangat tidak suka gitu. Demikian dahsyatnya. Demikian dahsyatnya kekuatan kata-kata, sehingga jangan main-main dengan para sastrawan ya, dahsyat sekali dia. Oke, menyenangkan sekali pembicaraan kita malam hari ini, mengupas Mas Afnan Malai. Rasanya masih kurang waktunya ya, tapi karena ini PPKM, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Terima kasih, saya juga terima kasih sudah diundang ke Sastra Sompilan 12 ini. Bagi saya ini sebuah penghormatan terhadap apa yang telah saya tulis. Kami yang terima kasih Mas. Pokoknya merdeka ini masih Agustus ya. Merdeka. Baik, terima kasih teman-teman semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kita akhiri pembicaraan kita pada malam hari ini. Ini kayaknya saya udah mulai ngantuk ini ya. Oke, kita tutup dengan sumpah mahasiswa, boleh? Yang baca Mbak Ratri. Jangan, yang punya. Ini yang adik-adik mahasiswa ini biar terinspirasi kalau yang baca itu yang punya gitu. Gitu ya. Iya. Adik-adik yang di rumah yang masih mahasiswa, ini dia. Afnan Malai akan membacakan puisi Sumpah Mahasiswa seperti yang kalian ucapkan ketika kalian semua ospek. Ya, saya juga anak saya kan ada yang udah tamat sih, udah kuliah di ITB. Waktu itu dia ngirim video karena di kampus dia juga membacakan itu. Saya ngeledek,
Arek mbok omong po sing gawe bapakku lho kae. Yang bikin ayah saya, dia ngono kuwi. Nah, ini teks aslinya ya, karena waktu demo-demo itu ada yang bilang berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Saya bacakan yang aslinya ya, Sumpah Mahasiswa. Kami mahasiswa, mahasiswi Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa, mahasiswi Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Kami mahasiswa, mahasiswi Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran.